Badan Promosi Pariwisata Daerah Tabanan, yang mana tim unsur 9 untuk pembentuk kebijakan baru saja dilantik pada tanggal 5 Juli 2021 oleh Bapak Ikomang Gede Sanjaya, Bupati Tabanan. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan sedikit gambaran bahwa apa yang menjadi satu tugas, fungsi, dan utama dari tim 9 ini itu sendiri. Kami di sini meskipun di dalam masa pandemi ini mempunyai satu visi misi yang kami emban, yaitu untuk bagaimana cara kami mempromosikan pariwisata yang ada di Tabanan, yang mana mencakup tidak hanya di tempat wisata itu sendiri, karena menurut saya dan menurut kami pariwisata itu adalah suatu circle yang mana akan disupport oleh ada UMKM itu sendiri dari sisi artnya, dari sisi unsur kulinernya juga ada, dari unsur mungkin restoran, tempat makan, tempat oleh-oleh, baik produsennya itu sendiri, itu semuanya kan saling berkaitan. Jadi di sini saya juga sampaikan tidak menutup kemungkinan juga kita juga akan ke agriculture seperti itu, ke pertanian. Jadi di pariwisata itu sendiri mungkin banyak orang yang berpikir pariwisata ini apa yang akan dilakukan nih dengan Badan Promosi Pariwisata sekarang ini? Karena di masa pandemi apa yang bisa kamu lakukan? Sedangkan Tabanan itu sendiri mempunyai satu visi misi yang lebih utama adalah di pertanian. Dari situ kita bisa meng-highlight atau mensinergikan visi misi dari Tabanan itu sendiri dan visi misi dari promosi pariwisata itu sendiri, yaitu apa? Bagaimana pertanian kita yang ada di Tabanan, baik dari tempat wisata yang banyak berkegiatan di pertanian, kemudian kita kan juga bisa mengembangkan konsep edukasi pertanian, yang mana misalkan contoh kita di Tabanan kan ada tuh ada PHK. PHK itu sistemnya adalah bagaimana kita masyarakat go green, kita mengenal membeli langsung dari petani seperti itu. Itu kan juga konsepnya kita membangun juga bagaimana kita meningkatkan pertanian dari sisi sayur mayur yang ada di Batu Riti seperti itu. Kemudian kita juga ada seperti Chow, itu kan juga pertanian dari coklat. Nah dari sana kita juga melihat bagaimana edukasi mengenai tentang coklat itu juga pertanian, tapi pariwisatanya ada. Jadi kita membawa masyarakat untuk datang ke Tabanan tidak hanya dengan kita melihat cuma tempat wisata seperti Tanah Lot, karena kita nggak bisa kan ke beramai-ramai ke sana, atau tempat wisata Batu Riti, atau misalkan yang lain kan banyak. Kita bisa mengangkat dari sisi yang lain. Sekarang mungkin kita juga ada kayak sunflower di Tabanan juga, ada tempat itu yang kita ingin mencoba untuk menggalakkan ke teman-teman dengan mengangkat semakin banyaknya desa wisata yang ada di Tabanan. Seperti contoh yang sudah kami lakukan adalah beberapa waktu lalu kita mencoba untuk datang ke Desa Gadung Sari, kita berkomunikasi dengan masyarakat setempat mengenai keinginan mereka untuk mengangkat desanya. Kita sangat mensupport dan berusaha untuk mengorganize atau membantu mereka, memberikan masukan apa yang harus mereka lakukan. Kita melihat mereka mempunyai satu tukat atau sungai yang bagus, terus kemudian mereka juga punya sawah yang bagus, backgroundnya dengan pegunungan. Mungkin kita bisa menyarankan kepada mereka juga kemarin, kenapa tidak membuat seperti trekking ride, kenapa kita juga tidak bisa kita coba kembangkan dengan sisi yang lain. Nah, kembali kepada market ini sendiri, kita ada internasional, ada nasional. Kita mencoba juga menggalakkan di sini saling bersinergi untuk market lokal itu sendiri. Jadi kita mencoba ya, tidak hanya kita menunggu pandemi ini berakhir, tapi bagaimana kita mungkin bisa cross selling dengan kabupaten lain, misalkan seperti itu. Kalau tidak kita mulai, kapan lagi? Jadi kita harapkan juga seluruh lapisan masyarakat dengan kondisi seperti sekarang kita saling membahu-membahu, kita tidak melihat apa yang sudah kamu lakukan atau apa yang kamu bisa lakukan, tetapi apa yang kita bisa lakukan. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing seperti itu. Kemarin juga selain daripada kita ada kunjungan di desa wisata, kita juga ada kunjungan juga ke
Puri Tabanan, yang mana kita salah satunya ingin mengangkat tentang heritage yang ada di Tabanan itu sendiri. Bali adalah tentang sejarah, yang mana terkadang kita lupakan tentang sejarah itu, dan kita ingin mengangkat kembali. Mungkin dari sejarah itu kita berada, mungkin nanti turis-turis atau wisatawan domestik atau wisatawan lokal kembali ke sini bukan hanya untuk komersial, tempat komersialnya, atau seperti misalkan kalau Bali terkenalnya mungkin kemarin-kemarin hanya dengan yang tempat-tempat komersial yang wah ya mungkin. Nah sekarang kita kembali ingin kembali mengembalikan apa itu Bali itu sendiri. Seperti itu kurang lebihnya. Sebagai contoh, kita kayak kemarin juga sudah ada kerjasama dengan mensupport dengan The Funding, salah satunya NGO dari pemerintah, NGO, salah satu NGO yang ada pusatnya mereka ada di Canggu. Mereka sangat interest sekali dengan apa yang dilakukan untuk para UMKM yang ada di Tabanan, dan kebetulan mereka juga punya program tidak hanya untuk di Tabanan tapi untuk di Bali pada umumnya seperti itu. Jadi kita juga mensupport seperti adanya rumah kreatif, di mana rumah kreatif itu sendiri, yang rumah kreatif BPD Bali Tabanan Hub itu sendiri juga mengabsorb, membantu juga untuk bagaimana mengangkat potensi-potensi yang ada di Tabanan seperti itu. Terkait untuk seandainya mereka ingin membuat satu desa wisata, pada prinsipnya adalah kembali lagi kan itu ada panduannya ya. Kita pasti akan mengarahkan kepada dinas pariwisata yang ada di Tabanan. Nanti mereka yang akan memberikan guideline apa saja yang harus dilakukan. Nah dari sisi kami sendiri adalah membantu untuk mendampingi. Andai kata mereka membutuhkan bantuan, oh ternyata mereka ada kekurangan di kualitas atau sumber daya manusianya, mereka butuh kebetulan kan kami di tim 9 ini juga mempunyai beberapa dari sisi beberapa teknis ya, beberapa divisi. Contoh ada dari pendidikan juga ada, dari penerbangan ada, dari yang di hospitality juga ada. Jadi kita pun bisa membantu mendampingi apa yang sedang mereka butuhkan. Misal mereka kekurangan dengan cara higienis atau cara service seperti itu, kita akan coba membantu untuk memberikan pendampingan. Nanti kalau misalkan keputusan kapan mereka mendapatkan satu lisensi sebagai desa wisata itu keputusan tetap ada di dinas pariwisata seperti itu. Nah setelah mereka menjadi satu desa wisata, baru dari situ kami juga akan membantu untuk mempromosikan. Mungkin untuk saat ini kita tidak bisa terlalu berbuat banyak, tetapi kita akan mencoba semaksimal mungkin apa yang kita bisa, karena kita juga akan bekerja sama dengan beberapa pihak luar seperti itu, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari peran serta dari media, juga dari masyarakat, juga dari beberapa perusahaan-perusahaan yang mungkin kita akan bekerja sama untuk lebih membantu untuk menaikkan lagi promosi yang ada di sini.